Dan pemirsa, kita akan membahas soal kesediaan Yusril Iza Mahendra menjadi kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin bersama dua orang narasumber. Pertama ada juru bicara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Aceh Hasan Syadzili. Aceh, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian juga ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yudha. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita tanya dulu mungkin dari segi cerita apa latar belakangnya sampai kemudian Yusril bersedia menjadi pengacara Jokowi Ma'ruf Amin. Katanya ada faktor Erick Thohir di situ. Seperti apa sih Kang Aceh? Ya, tentu pertama kami harus menyampaikan ahlan wa sahlan ya. Selamat datang Pak Yusril di menjadi penasehat hukum dari Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Tentu ini menjadi amunisi juga buat kita, menjadi kekuatan yang sangat memberikan kontribusi terhadap kita. Karena selama ini memang Pak Yusril kita tahu beliau sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Ya. Terus yang kedua juga beliau selama ini dalam tanda kutip selalu berseberangan terkait misalnya dengan isu-isu yang dengan pemerintah. Misalnya beliau menjadi pengacara Hizbut Tahrir Indonesia begitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Yusril tentu semakin membuat kekuatan kita semakin besar. Ini kenapa kemudian kalau tadi Anda jelaskan track recordnya kurang lebih ya, latar belakangnya Pak Yusril sering mengkritik berseberangan, tiba-tiba Pak Yusril hijrah. Saya kira beliau memiliki pertimbangan yang sangat kalkulatif, pertimbangan matang, dan dalam konteks Pilpres ini kan tentu beliau ingin bagaimana Pilpres sekarang ini betul-betul dilakukan dengan lebih fair, tidak ada hoax ya. Dan mungkin beliau melihat bahwa Pak Jokowi selama ini sering diserang dengan isu-isu hoax ya. Dan saya kira ketika kita mendengarkan penjelasannya Pak Yusril, kami bincang-bincang dengan Pak Erick Thohir, katanya beliau mengatakan bahwa beliau ingin menegakkan pemilu yang fair, pilpres yang tanpa hoax ya, pilpres yang penuh dengan adil gitu ya. Dan saya kira setidaknya apa yang dilakukan oleh Pak Yusril ini memperkuat dukungan kalangan yang selama ini dekat dengan umat Islam ya. Karena kita tahu bahwa Pak Yusril sebagai ketua umum PBB ya, walaupun memang PBB-nya belum secara resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf gitu, setidaknya sebagai ketua umum beliau adalah simbol partai. Dan selama ini kita tahu bahwa Pak Jokowi identik dengan hanya didukung oleh kalangan NU ya. Jadi ini berarti kalau secara simbolik Yusril sebagai ketua umum tinggal menunggu waktu gitu, PBB akan mendorong dukungan? Iya, saya tidak tahu karena itu adalah urusan internalnya PBB. Pasti PBB punya mekanisme internal sendiri. Perbincangannya belum sampai sana? Belum sampai sana, tetapi ketika Pak Yusril sudah menyatakan bahwa beliau akan bersedia menjadi pengacaranya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, saya kira itu langkah yang baik dan saya kira pertimbangannya sangat matang. Oke, baik. Apakah kemudian bisa dibaca seideal penjelasan dari Kang Aceh itu atau mungkin Anda melihat ada kalkulasi yang lain? Iya, ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan bergabungnya Pak Yusril ada karena alasan ideologis atau prinsip. Atau yang kedua kalkulasi politik. Tapi kalau kita buka secara singkat rekam jejaknya, Pak Yusril itu di 2014 adalah tim di Prabowo Hatta, yang kemudian di Pilkada DKI juga kata beliau juga membantu Sandiaga Uno. Kemudian yang ketiga kita ingat Pak Yusril adalah ketua umum PBB yang secara ideologis juga partainya dari kelompok santri perkotaan, Masumi dan sebagainya. Dan beliau yang keempat kerap menempatkan posisi sebagai oposisi di luar pemerintahan, mengkritisi pemerintahan. Karena itu kalau dikatakan sebagai bagian dari prinsip atau ideologi tentu tidak tepat. Nah, jadi, yang paling mungkin ini bagian dari kalkulasi. Saya setuju dengan Kang Aceh. Ini kalkulasi perhitungan politik yang dilakukan oleh Pak Yusril. Apa yang dicoba dihitung sih, Kang? Yang saya ada beberapa motif. Saya ingin dari mendeteksinya. Satu biasanya adalah motif ekonomi politik. Tetapi itu dijawab oleh Pak Yusril bahwa beliau tidak dibayar. Ya, menurut beliau. Ini confirm ya, berarti dia pro bono tidak dibayar. Tentu. Okay. Yang kedua bisa jadi bagian dari, ini politik bukan khusus Pak Yusril secara umum kaidahnya. Adalah legal protection. Jadi ada pengamanan menjaga secara katakanlah perlindungan politik. Tetapi juga kita lihat Pak Yusril juga tidak sedang menghadapi proses hukum. Nah yang ketiga ini paling mungkin adalah motif
motif elektoral. Ada dua motif elektoral, itu elektoral bagi PBB. Saya membaca statement Pak Yusril yang kecewa dengan koalisi Prabowo Sandi yang tidak bisa membantu beliau memenangkan PBB untuk bisa tembus 4% di ambang batas parlemen. Itu keuntungan elektoral bagi Pak Yusril. Tentu harus dikalkulasi. Mungkin ceruk ini tidak ada di pendukung Jokowi. P3 dan PKB itu kelompok santri tradisionalis NU. Nah, kalau ada kelompok Islam santri perkotaan pendukung Pak Jokowi, nah wadahnya sekarang ada PBB, ada peluang. Jadi kalkulasi Pak Yusril adalah lebih realistis untuk mendapatkan tumbahan meskipun perlu diuji. Elektoral yang kedua itu juga bisa dibaca Pak Yusril sedang membaca peluang kemenangan. Bagi Pak Yusril barangkali Pak Jokowi lebih berpeluang besar menangkan pertarungan Pilpres di 2019. Itu yang saya maksud kalkulasi. Oke, itu yang akan nanti dijawab oleh Kang Aceh, dan juga apakah kemudian ini artinya sebagai pengacara saja dan tidak akan masuk ke tim pemenangan. Tetaplah bersama kami pemirsa, kita lanjutkan Prime Talk sesaat lagi. Saya penasaran juga, apa sih tanggapan Anda Kang Aceh soal kombinasi kata Mas Hanta dari mungkin kekecewaan di kubu sebelah dan juga ada membaca peluang soal kemenangan. Iya, saya kira kita tidak bisa menutup mata ya dari berbagai macam hasil survei dan juga kita melihat bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi selama ini. Tentu peluangnya lebih besar untuk menang dan tentu sebagai politisi ada pertimbangan realistis politis yang menjadi pertimbangannya Pak Yusril tentu. Ini dugaan saya. Karena kan kadang-kadang di dalam politik kita harus berpikir secara realistis. Dalam bahasa usul fikih, saya menyebut begini, ma la yudroku kulluh la yudroku kulluh. Jadi kalau misalnya tidak bisa mendapatkan semuanya, tentu harus dipertimbangkan juga dapat apa dari semua proses politik ini. Jadi menurut saya pertimbangan Pak Yusril tentu penuh dengan kalkulasi. Tinggalkan sekarang bagaimana kami di TKN bisa memerankan Pak Yusril di dalam konteks pertama tentu profesionalitasnya beliau. Sebagai seorang tokoh dan seorang pengacara, beliau sangat-sangat memiliki pengalaman yang luar biasa. Terkait dengan misalnya persoalan-persoalan penyelenggaraan kecurangan pemilu, ya, kemudian soal proses-proses yang berlangsung selama ini. Pak Jokowi sering difitnah, sering kena hoax dan lain sebagainya. Tentu peran Pak Yusril menjadi sangat penting untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Di TKN ini kan udah ada tim hukumnya. Nanti Pak Yusril akan memimpin tim hukum itu atau bagaimana koordinasi? Secara resmi saya kira tidak ya, karena kan TKN sudah mendaftarkan ke KPU. Hanya saja kan beliau akan menjadi penasehat hukum kedua pasangan ini, gitu ya, pasangan Pak Kiai Ma'ruf dan Pak Jokowi. Pertimbangan-pertimbangan itu menjadi sangat penting, ya, karena bagaimanapun saya kira aspek hukum di samping aspek elektoral menjadi sangat penting karena pertarungan dalam Pilpres ini, ya, saya kira ada penyelesaian hukum yang harus dilakukan, begitu ya, misalnya. Terutama saya kira pasca pemenangan itu pasti akan banyak sekali gugatan lah dan lain-lain. Saya kira figur Pak Yusril menjadi sangat penting. Menjaga di MK nanti. Betul. Oh, kemungkinan cukup lama juga ya. Jadi saya kira sudah prepare lebih jauh. Kalkulasi jangka panjang saya kira itu menjadi sangat penting. Sangat dimungkinkan. Oke, kalau tadi dikatakan saya sempat tanya ke Kang Aceh bahwa ya ini kan Pak Yusrilnya secara simbolik, tapi itu juga tadi kan Mas Hanta mengatakan ada tetap kalkulasi politiknya berjalan. Yusril kan tidak bisa dipisahkan dari PBB atau ini cuma tinggal masalah nunggu waktu aja. PBB juga cepat atau lambat akan bergabung. Ya, kalau dari sisi bergabungnya Pak Yusril dari sisi Pak Jokowinya, Jokowi Ma'ruf Amin, Pak Ma'ruf Amin, bisa dilihat dalam dua perspektif. Orang akan melihat secara kuantitas karena ini pemilunya adalah berebut banyak suara dukungan. Yang kedua ada pendekatan kualitatif atau kualitas. Secara kuantitas mungkin Pak Yusril tidak mewakili partai besar. Karena untuk mendapat 4% pun itu belum ada kepastian dari tren data survei. Tetapi yang menarik perspektif bagi dukungan bergabungnya, bersedianya Pak Yusril menjadi pengacara ini adalah dari sisi kualitatif. Saya setuju dua hal. Satu, secara simbolik. Yang kedua, secara substansial. Secara simbolik hadirnya Pak Yusril ini tidak bisa dilihat sebagai seorang Yusril Iza Mahendra, seorang pengacara saja. Beliau ada salah satu tokoh
politisi Islam yang sekaligus bisa mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi tidak pro-Islam, segala macamnya, tuduhan-tuduhan negatif itu bisa diklarifikasi, lebih ke karakter Yusril, ya, profil yang simbolik, itu secara dibandingkan simbolik. kalkulasi partai PBB itu. Iya, betul. Karena Pak Yusril adalah salah satu kelompok Islam yang selama ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Dan dia